Teriakan, "Hidup Jokowi" oleh Prabowo saat perayaan ulang tahun Gerindra bukan sekadar gestur dukungan, melainkan simbol kegalauan politik di internal partai. Momen ini dianggap sebagai titik balik yang menandai dimulainya the beginning of the end bagi keharmonisan relasi mereka. Narasumber berpendapat bahwa teriakan tersebut dilakukan sebagai upaya spontan untuk menutupi ketegangan internal dan ketakutan akan persepsi publik bahwa Prabowo hanyalah boneka dari kekuasaan sebelumnya. Teriakan "Hidup Jokowi" yang kontroversial itu adalah awal dari akhir cozy relation, hubungan yang nyaman, yang harmonis antara Prabowo dan Jokowi. The beginning of the end of Prabowo and Jokowi cozy relationship. Nah, nanti sekuenya akan mulai terungkap satu persatu bagaimana hidup Jokowi itu sebenarnya adalah poin keempat dari Sun Tzu tadi. Tipu daya. Hubungan antara Jokowi dan Prabowo dinilai bukan lahir dari kesamaan ideologi atau visi kebangsaan yang organik. Narasumber menekankan bahwa relasi ini bersifat pragmatis dan diada-adakan demi kepentingan kekuasaan semata. Secara genealogis politik, keduanya dianggap memiliki DNA yang tidak bisa bersatu, di mana koalisi yang terjadi lebih merupakan bentuk strategi tipu daya, Sun Tzu, daripada kemitraan yang tulus. Kalau menurut saya gini ya, memang secara genetik, kalau kita minjam ungkapan biologi, istilah biologi, secara genetik atau istilah sosial genealogis, relasi Jokowi dan Prabowo itu memang relasi yang dipaksakan, diada-adakan, hanya demi tujuan kekuasaan politik. Jadi secara genetik, secara genealogis, dua orang ini memang tidak bisa menyatu. Dan mereka menyatu hanya karena strategi Sun Tzu itu, tipu daya aja. Gaya komunikasi Prabowo yang impulsif dan tidak terstruktur, atau yang disebut sebagai stream of consciousness, dikritik sebagai sesuatu yang patologis. Alih-alih memberikan pidato yang inspiratif, Prabowo dinilai kerap mengeluarkan hardikan, makian, dan umpatan yang ditujukan kepada pihak kritis. Fenomena ini menunjukkan adanya beban trauma politik masa lalu yang termanifestasi dalam kepemimpinan saat ini, di mana emosi seringkali tidak terkurasi dalam ruang publik. Mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dikontrol, itu kemudian menjadi sesuatu yang patologis. Kalau sekali dua kali pidato mengalami penyakit dari kata-kata, kita maklum lah. Tapi kalau setiap kali pidato sekarang selalu memunculkan istilah-istilah aneh, makian, umpatan, hardikan, yang umumnya ditujukan kepada rakyat, kepada kelompok-kelompok kritis. Itu kan tidak bisa disebut lain selain memang diare kata-kata. Adanya kecenderungan Prabowo untuk memperkuat posisi TNI dan Kejaksaan dalam program pemerintah dianggap sebagai pola yang berbahaya. Jika institusi-institusi ini diposisikan secara dominan untuk mengamankan kekuasaan, ada risiko besar mereka akan menjadi musuh bersama rakyat, mirip dengan pola penggunaan kepolisian di era Jokowi. Konsep "negara adalah saya" ini dianggap mematikan mekanisme check and balance yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi. Institusi aparat hukum, institusi pemerintah, birokrasi dipakai hanya untuk mengekalkan kekuasaannya, untuk menyenangkan kekuasaannya. Dan Jokowi sudah sukses dengan Parcok. Ya. Nah, yang kelihatannya memang 2 tahun ini memang kelihatan lah Jokowi sukses dengan Parcok dan KPK kan. Kemudian Prabowo kayaknya akan ini basis utamanya TNI dan Kejaksaan kan. Dia menggunakan Kejaksaan untuk program-program atau program-program mulia untuk melawan oligarki gitu kan ya. Tapi kan belum lama teriak akan melibas oligarki, alat libasnya malah ketangkap telah melakukan korupsi si Febri.